Aduh, dunia sekarang perang lagi ya. Kita baru aja melihat Iran itu diserang oleh Amerika dan juga Israel dan pembalasannya. Lalu juga kita melihat Afghanistan dan juga dengan Palestina juga perang ya. Belum lagi Hong Kong dan China dan Taiwan juga memanas, dan di Asia sendiri ada Kamboja dan Thailand juga yang juga sempat bersih tegang dan menyatakan perang ya. Jadi sekarang ini kita sedang masuk di zaman yang semuanya serba perang. Dan ini adalah egois dari setiap pemimpin-pemimpin negara yang ingin berkuasa, terus ingin menguasai lebih banyak hal. Ya entah itu minyak lah, entah itu perdagangan lah, dan sebagainya. Yang paling saya kasihan itu adalah masyarakatnya yang tidak tahu menahu tentang semua urusan dari pemerintahannya. Ya, selalu yang jadi korban itu adalah masyarakat. Ketika bom itu jatuh di sebuah ibu kota, yang kena adalah masyarakat sipil. Yang tidak tahu menahu, tidak ada urusan dengan pemerintahan, dan saya benar-benar paling benci yang namanya peperangan. Ya, peperangan itu urusan antara pemimpin negara dengan pemimpin negara. Kalau mereka mau berperang, silahkan mereka pergi ke hutan berdua berantem di sana, itu saya lebih setuju daripada mereka bom ibu kota dan ada masyarakat sipil yang kena, ada bayi yang tidak berdosa jadi korban, ada anak-anak kecil yang tidak berdosa juga jadi korban, ada ibu rumah tangga yang juga lagi siapin makan buat keluarganya juga jadi korban, dan untuk orang tua juga banyak yang jadi korban. Apa sih yang kita dapat dari perang? Perang itu hanya membuat manusia itu memuaskan nafsu ego di mana mereka tuh ingin berkuasa lebih. Cuma itu doang sih yang mereka ingin perebutkan, ya. Dan ya, imbasnya besar dari situ ya. Ketika peperangan itu terjadi, warga yang tadinya tidak menau, tidak ikut-ikutan, itu jadi persalahkan. Jadi disalahkan hanya gara-gara warga negara tertentu yang memulai perang. Padahal dia tidak ada urusannya dengan itu. Dan orang jadi benci. Dan karena itu, ya, padahal yang harusnya dibenci itu adalah pemerintahannya, pemerintahan ke atasnya. Itulah mereka itu yang merencanakan perang dan sebagainya. Dan sekarang kita sedang masuk di era yang ya peperangan. Dan peperangan ini teman-teman jangan berpikir ini masalah kecil karena dampaknya sangat besar, apalagi kalau sampai perang dunia ketiga meletus, dan itu akan membuat ancaman yang sangat serius. Jangan berpikir kalau Anda dan saya itu aman. Karena apa? Karena kalau misalkan peperangan besar terjadi, nuklir di mana-mana, radiasinya itu bahkan bisa sampai ke Indonesia, bisa sampai kena di keluarga kita, ya. Makanya saya itu paling benci namanya peperangan. Saya tuh nggak suka dengan perang, ya. Saya tuh nggak suka dengan namanya membunuh orang, ya. Mau mengatasnamakan apapun itu yang namanya membunuh itu adalah sesuatu yang sangat sudah berdosa, ya gitu. Dan itu egoisnya dari semua pemimpin negara. Ya gitu, memang seperti itu ya. Dan jujur saya sangat benci dengan namanya peperangan seperti itu. Karena warga sipil selalu akan jadi korban pertama. Oke, teman-teman, sebenarnya saya tidak ada dalam kapasitas untuk membahas itu. Cuman saya geram banget dengan yang namanya peperangan yang terjadi, dan saya tuh sedih banget melihat anak-anak, orang tua, wanita ya, yang masih remaja dan sebagainya itu selalu jadi korban. Kebayang nggak sih mereka tuh kena bom, terus kemudian ada anggota tubuhnya yang putus lah, luka lah, wajah mereka penuh dengan debu, berdarah sana-sini. Kita ngelihatnya miris sekali. Mau warga negara apapun dia, ya kalau sudah seperti itu kasihan sekali. Padahal yang melakukan itu adalah egonya pemerintah semua. Saya tidak dalam kapasitas untuk membahas itu ya. Ini saya hanya menyampaikan pendapat saya sedikit saja tentang peperangan yang sedang terjadi saat ini. Dan saya sangat benci dengan peperangan seperti ini ya. Tapi itu egonya pemerintah, egonya orang-orang yang punya kedudukan, punya kekuasaan, yang ya gitulah, pengen mencaplok, mengambil harta orang lain, harta negara lain, dan kalau tidak setuju dengan apa yang mereka mau, mereka menggunakan yang namanya peperangan ini untuk mengambil alih, ya. Dan ya, kita tahu negara mana yang sebenarnya paling suka perang, ya. Dan itu negara memang saya nggak gitu suka, sama sekali nggak gitu suka. Ya, terutama dengan pemerintahannya, bukan dengan warganya. Kalau warganya, saya nggak ada masalah, kan warga itu semuanya korban, ya. Dan kebencian itu timbul ketika sebuah negara, dua buah negara itu saling perang, warganya jadi saling membenci
antar negara begitu. Padahal sebenarnya mereka tuh awal mulanya tidak ada urusan, ya. Dan berangkat dari yang namanya membela negara, akhirnya jadi warga yang tadinya tidak ada urusan menjadi berurusan. Ya, nah itulah yang terjadi. Dan akhirnya kita jadi saling membenci warga antara satu negara dengan negara lain. Kita jadi tidak suka dengan negara tertentu tidak suka dengan kita, dan sebagainya. Itulah yang akan terjadi akibat dari peperangan. Dan peperangan itu selalu hanya untuk memuaskan egoisnya manusia saja. Ya, that's why saya sangat benci banget dengan namanya peperangan. Kenapa sih nggak hidup damai aja? Kenapa sih nggak merasa cukup untuk apa yang sudah dimiliki dan dikuasai kayak gitu? Untuk urusan negara lain, ya udah berdagang aja seperti memang perdagangan internasional, atau hukumnya ikutin hukumnya dan jangan melanggar dari hukum itu. Maka semuanya akan aman-aman aja. Tapi ketika kita ketemu manusia yang tamak, ya manusia mau itu pemimpin paling atas sampai paling bawah, kalau sudah tamak ya udah beda cerita. Ya namanya juga orang tamak kan gitu. Dan itu manusia akan jauh lebih berdosa karena akan membunuh begitu banyak jiwa. Ya, jadi itu aja. Mungkin pendapat saya sedikit tentang peperangan, dan ya saya tidak dalam kapasitas untuk membahas yang itu. Dan kenapa saya bikin video ini teman-teman? Karena saya akan ajak Anda untuk melihat Bitcoin akibat dari peperangan ini. Dan mungkin itu juga bisa jadi input atau insight buat Anda ketika Anda nanti mau membeli atau melakukan dollar cost averaging pada aset kripto yang Anda miliki. Tapi sekali lagi, saya mau katakan saya benci peperangan karena warga sipil yang akan selalu jadi korban. Semoga Anda dan keluarga Anda tidak ikutan dan tidak jadi korban. Ya, dan ya kita berdoa semua semoga tidak ada lagi peperangan tambahan lagi lah. Udah cukuplah dunia ini dengan ribut-ributnya, ya bomnya dan sebagainya yang akhirnya bukan bikin kita tentram damai, malah kita jadi was-was semuanya. Dan kita nggak pernah tahu ya tiba-tiba aja ada negara mencari masalah dengan negara kita, negara Indonesia. Dan saya tidak berharap itu terjadi kayak gitu teman-teman. Ya, oke, kita ke poin aja. Jadi sekarang kita akan bahas tentang kripto dan saya akan tunjukin kira-kira teman-teman sudah boleh DCA apa tidak terhadap pergerakan harga Bitcoin yang terbaru. Jadi khusus video ini kita akan bahas tentang Bitcoin, teman-teman. Sudah lihat kan laporan hasil pengujian dari strategi metitrade.com dan profitnya mantap sekali ya. Nah, kalau kamu selama ini sudah merasa capek trading, capek melakukan analisa secara manual, terus kemudian trading kamu juga loss terus-menerus dan sulit juga untuk bisa mendapatkan profit secara konsisten, atau bahkan mungkin kamu kena psikologi trading. Nah, mungkin metitrade.com ini adalah solusinya karena ini bakal cocok banget buat kamu. Alasannya simple. Yang pertama adalah strateginya itu sudah teruji. Laporannya lengkap sekali dan kamu bisa cek langsung di metitrade.com. Yang kedua adalah tradingnya sudah full otomatis. Jadi kamu benar-benar sudah tidak perlu ngapain-ngapain lagi karena sudah benar-benar tradingnya otomatis. Nah, yang ketiga adalah modal trading kamu itu ada di akun exchanger kamu sendiri. Jadi di sini tidak ada titip-titip dana. Nah, yang keempat adalah yang paling dikhawatirkan oleh banyak orang, yaitu ketika market turun gimana. Di metitrade.com ini tidak masalah karena tradingnya adalah trading dua arah. Jadi pada saat market turun pun kamu tetap bisa cuan. Yang kelima adalah bahkan modal sendiri itu kamu bisa hanya start dari $100 saja dan kamu bisa mengkomponnya hingga menjadi miliaran rupiah. Jadi siapapun kamu, baik ibu rumah tangga, mahasiswa, pekerja kantoran, pengusaha, atau bahkan sampai profesional sekalipun, semua bisa menggunakan metitrade.com ini untuk mencari cuan di market. Jadi gimana? Masih mau Anda trading sendiri dan loss banyak di market menjadi donatur untuk market, atau masih mau coba-coba trading sendiri dan akhirnya kena psikologi trading? Ya, lebih baik Anda stop deh. Gunakan saja metitrade.com ini yang strateginya sudah teruji dan terbukti menghadapi berbagai kondisi market. Dan yang paling penting dari semuanya adalah sudah trading full otomatis. Nah, cek aja langsung di metitrade.com. Di sana Anda bisa melihat porto tradingnya, live trading yang sedang berlangsung, dan kamu juga bahkan bisa melihat hasil dari pengujian berupa laporannya, yaitu baik laporan bulanan maupun laporan tahunan.
Jadi tunggu apa lagi? Ayo segera bergabung ke metitrade.com. Caranya gampang banget, Anda tinggal menghubungi admin kami via link Telegram yang akan saya tampilkan di layar ini untuk Anda. So, gimana teman-teman? Kita mau mulai trading dan mulai profit konsisten? Bisa banget. Segera mendaftar dan kabar baiknya semua ini bisa Anda mulai hanya dari rumah saja. Oke, di layar Anda sekarang sudah muncul. Jadi ini adalah Bitcoin time frame 1 hari. Saya menggunakan Binance sebagai acuan dari pergerakan harga Bitcoin-nya. Dan teman-teman bisa lihat ya, Bitcoin itu kemarin drop ya, sempat turun. Ya, memang sempat berusaha naik tapi nggak berhasil juga dan akhirnya ya dia drop ya. Dan Bitcoin itu paling tingginya itu ada di sini teman-teman. Ini all time high-nya ya. Kita bisa lihat bareng-bareng di sini all time high dari pada Bitcoin ya di area sini. Nah, ini all time high-nya di sekitar, kita tanden dulu ya. Kita kasih tanda dulu sebentar. Bitcoin itu di sekitar ini. 126.000 something ya, 126.000 sekian lah untuk harga Bitcoin yang paling tingginya atau ATH-nya. Lalu Bitcoin itu membuat pergerakan turun ya teman-teman. Kita bisa lihat di sini, ini kita ambil paling tingginya, rebound sempat terjadi di sekitar sini, lalu akhirnya dia turun sampai di bawah ini. Jadi ini adalah pergerakan turun daripada Bitcoin itu, dan kita bisa lihat downtrend sedang terjadi pada Bitcoin ya. Teman-teman bisa perhatikan nih, kita menggunakan pad aja. Jadi dia sempat turun ke sini, lalu sempat rebound sampai ke sini ya, ke 97.000 something ya. Lalu kemudian jatuh lagi ke sini dan sekarang sedang melakukan pergerakan sideways di area sini ya. Nah, saya bikin sampai sini dulu. Jadi teman-teman bisa lihat ya, ini adalah pergerakan tren turun yang terjadi pada Bitcoin. Lalu saya mau ngambil lagi area yang cukup jadi trend line-nya ya. Kita ambil trend line atas di sini, kita tarik aja sampai sini teman-teman untuk mencari area di mana titik yang akan kalau di break itu akan membuat Bitcoin itu kembali bisa naik teman-teman. Nah, Anda bisa lihat di sini sekarang harga Bitcoin-nya, dan kalau paling bawah itu di sekitaran sini. Nah, oke, Anda bisa lihat ya. Jadi ini adalah area kuningnya yang harus di break oleh Bitcoin untuk menunjukkan dia trend naik. Sementara ini adalah area bawah dari Bitcoin-nya untuk menunjukkan dia akan menuju ke lebih bawah lagi. Sekarang Bitcoin sedang sideways di area sini, dan area sideways ini cukup lebar juga teman-teman kalau kita perhatikan ya. Dari sini ya kita ambil sampai sekitaran sini ya. Nah, ini cukup lebar juga di sini. Ini sideways areanya dari Bitcoin ya. Jadi sekarang Bitcoin sedang berada di area sideways dari harga kurang lebih ya. Kita ambil patokan aja dari harga 64.000 sampai dengan di sekitaran sini. Nah, sekitaran 70.000. Jadi pergerakan Bitcoin itu di antara itu. Untuk sekarang nih, dari tanggal, kita lihat ya, ini dari tanggal 10 Februari bukan ini ya. Ya, 10 Februari sampai dengan sekarang tanggal 2 Maret, teman-teman. Jadi, pergerakan Bitcoin itu tidak terlalu kemana-mana dan hanya bergerak di area situ aja. Dan kalau kita lihat ya di bawah sini juga, andaikan dia melewati area bawah ini, ya, trend line bawah ini dia lewati teman-teman, maka ini ada area yang jadi strong demand atau strong support di bawah sini buat si Bitcoin-nya. Nah ya, oke. Jadi itu ada area yang cukup kuat untuk menahan dia. Jadi pertama ya teman-teman ya, ketika nanti Anda mau membeli suatu koin, Bitcoin terutama, atau aset yang lain ya, Anda perhatikan yang bagian ini dulu ya. Jadi, maaf ya, kegeser. Jadi Anda perhatikan dulu di area sini, maaf kegeser. Oke, Anda perhatikan dulu di area sini, kalau dia berhasil break ya, dan ini break ini kurang lebih di harga Bitcoin-nya itu katakanlah sekitar ini 63.000 ya teman-teman ya. Ya 64.000 lah ya, kita ambil yang tadi aja ya. Kalau dia berhasil break di bawah 64.000, teman-teman mesti waspada karena itu akan membuat Bitcoin jatuh lebih bawah lagi dan berpotensi untuk tembus di area support demand ini. Kalau misalkan Bitcoin benar-benar tembus ke bawah, kira-kira dia akan nyentuh di area mana sih? Kita lihat ya. Ini yang area yang seterusnya, ini dia mungkin akan ngejar di sekitar sini ya. Saya akan ambil dulu, saya akan ambil line-nya dulu, ambil area dulu teman-teman ya di sini, kita ambil ya. Nah, ini ya. Jadi ini adalah next target dari Bitcoin andaikan dia jatuh ya. Dan ini berada di range harga Bitcoin-nya itu sekitar 53.000 sampai ke bawahnya sekitar $49.000 ya.
Jadi ini adalah bottom-nya Bitcoin yang teman-teman perlu lihat ya. Setelah itu di bawahnya lagi udah sangat rendah ya, udah 37.000 something. Ya, kalau dia drop lagi di bawah situ ya udah 37.000 something ke sana. Ya, tapi ya ini akan jadi area kuat untuk sekarang ini buat si Bitcoin-nya, teman-teman. Oke. Nah, kita buat dulu ini area support atau demand zone-nya. Oke. Nah, kalau teman-teman perhatikan sekarang market sedang sideways di harga 66 ribuan. Jadi kapan kita harus masuk? Saya kasih clue buat teman-teman ya. Jadi clue pertama itu adalah teman-teman tunggu dulu nanti Bitcoin itu berhasil break di atas ini ya. Di atas line yang warna kuning ini ya. Dan line warna kuning ini bisa di antara 70.000 sampai dengan 66.000 up ya. Tapi bukan sekarang ya, tapi nanti ya. Kita tunggu dulu sampai dia bergerak di atas trend line ini. Nah, kalau dia udah berhasil tembus area trend line ini, maka ada possible market akan pump naik sampai sini sekitar 80 ribuan. Dan apakah dia akan berhasil keluar dari tren turunnya? Itu yang kita belum tahu ya. Kalau dia berhasil keluar dari tren turun yang ini, maka dia akan ngejar ke paling atasnya lagi dan ini akan jadi area supply yang strong banget di atas 97.000 dolar. Jadi itu yang bakal dikejar oleh Bitcoin seandainya dia berhasil break itu ya, break area 2 ini. Ya, dua line inilah. Satu line yang warna merah, warna kuning, satu lagi line yang warna merah ini. Ya, dan saya masih belum tahu akan ada di mana. Jadi kita perlu mengikuti pergerakan Bitcoin dari waktu ke waktu untuk melihat kira-kira Bitcoin-nya punya potensial pump apa tidak ketika dia berhasil melewati garis kuning itu. Atau jangan-jangan dia melewati garis yang warna putih ini. Kalau dia lewatin itu, berarti dia akan terus-menerus turun ke bawah. Dan juga bisa tembus ke area support-nya ya, atau area demand ini teman-teman ya. Nah, di sini saya juga menggunakan RSI teman-teman, tapi RSI divergent. Untuk RSI sendiri ngasih tahu kalau market ini berpotensi untuk bull, artinya berpotensi untuk naik teman-teman. Tapi ini bukan berarti akan jadi signal satu-satunya yang kita akan pakai. Justru saya akan menggunakan ini sebagai tambahan konfirmasi saja. Tetap yang akan jadi patokan utama saya adalah kira-kira harga ini akan melewati area trendline atas yang warna kuning, atau dia akan melewati trendline bawah yang warna putih. Dan bahkan mungkin bisa tembus di area lebih bawah lagi, yaitu support dan demand-nya. Jadi yang perlu kita perhatikan adalah area itu aja, teman-teman. Tinggal kita tunggu pergerakan Bitcoin itu sampai kemana. Dan buat teman-teman yang mau DCA, ya saran saya Anda jangan lakukan sekarang. Ya, sabar aja dulu. Anda mau beli koin apapun, jangan lakukan sekarang, karena Anda harus memastikan pergerakannya itu membuat pergerakan tren naik dulu, baru Anda lakukan pembelian. Dan ketika Anda mulai lakukan pembelian, Anda juga harus selalu mencari trend line-nya. Kalau Anda udah ketemu trend line-nya, maka Anda lebih pasti kira-kira di area mana yang akan jadi batasan paling bawah buat di harga Bitcoin dan juga altcoin lainnya, supaya dia tidak turun, teman-teman. Kalau dia turun, Anda harus segera menjualnya. Karena kalau tidak, bahaya buat nanti ketika dia balik arah, turun, nanti Anda malah jadi rugi lagi. Ya. Jadi untuk Anda mau DCA, sabar dulu, tunggu dia berhasil tembus kira-kira di angka 69.000, 68.000 ke atas ya, kalau dia berhasil tembus yang line yang warna kuning seperti di layar ini, baru Anda lakukan pembelian di situ. Ya, kalau dia tidak lewat itu, jangan lakukan pembelian apapun. Ya, dan sekarang Anda tahu ya, dengan market yang sedang perang begini, ya kita nggak tahu sampai kapan. Ya. Jadi bersabarlah teman-teman ya, jangan langsung masuk ke market, jangan waste Anda punya uang untuk ke market sekarang ini, simpan aja, tunggu sampai waktunya tiba, baru Anda masuk ke dalam market. Nanti Anda akan dapatin harga bottom dari aset yang sudah Anda miliki ya. Dan untuk RSI sendiri teman-teman, divergence ini kan sudah ada terbentuk di sini nih. Sebenarnya kita juga bisa narik dari bawah sini sebenarnya ya. Ini kalau kita perhatikan ya, ini saya geser ke sini aja. Kita perhatikan ini sebenarnya bisa diambil dari sini sampai ke atas sini loh. Nah, itu. Nah, ini divergent-nya, ya, divergent daripada si Bitcoin sendiri. Kalau dia break bawah itu, ya sudah, dia akan turun lagi, ya. Dan itu tambahan konfirmasi buat yang bagian atasnya tadi. Oke? Jadi itu aja dari saya, teman-teman, untuk si Bitcoin itu. Dan sekali lagi, saya itu sangat tidak suka peperangan. Saya benar-benar mengutuk banget yang namanya peperangan seperti ini, karena menghilangkan nyawa orang yang tidak berdosa, terutama masyarakat sipil. Ya, saya lebih suka gini, kalau memang pemimpinnya mau berantem, silakan berantem, cari tempat kalian berantem lah. Bunuh-bunuhan silakan gitu ya. Tapi jangan warganya
dilibatkan gitu ya, karena kalau warganya dilibatkan mereka tidak tahu menahu tentang urusan-urusan daripada pemimpin seperti itu ya. Dan buat apa jadinya warga nyawanya melayang sia-sia untuk urusan yang dia sendiri tidak ngerti, tidak tahu ya. Contohnya kita bilang misalkan sekarang kan sedang perang di Iran, di Amerika dan juga di Israel kan. Israel dan Amerika ini kerjasama untuk ngebom Iran. Lalu kemudian ada Palestina ya kalau nggak salah. Palestina dan Pakistan, Palestina saya lupa. Oh, Pakistan kalau nggak salah ya, dengan Afghanistan ya, perang ya. Terus ada anak-anak umur 3, 4 tahun, 5 tahun ya di negara-negara itu yang tidak mengerti apapun. Dan ketika bom jatuh di negaranya, di kotanya, di tempat tinggalnya, mereka kan jadi korban, teman-teman. Dan itu sangat miris banget. Hati saya itu benar-benar sedih banget lihat hal seperti itu. Saya kalau bisa lakuin sesuatu, saya pengen lakuin sesuatu untuk nyelamatin anak-anak seperti itu, teman-teman. Tapi apa daya, kapasitas ini masih hanya manusia biasa, masyarakat biasa, masyarakat sipil, warga Indonesia yang tidak punya kekuatan apapun. Ya, tapi benar-benar saya mengutuk yang namanya peperangan seperti ini, teman-teman. Ya, kasihan ya, yang tidak berdosa, yang tidak berdaya, yang tidak ada urusan, selalu jadi korban. Kita sebagai manusia yang punya hati, kita ngelihat begitu kasihan banget. Lihat mereka bayi-bayi yang umur 3 tahun sampai 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, yang tiba-tiba keluar dengan muka penuh dengan debu, darah, ya, luka di mana-mana, aduh ampun. Itu sedih banget lihatnya. Dan itu pemimpin yang di atas yang melakukan itu benar-benar tidak punya hati sama sekali. Itu lebih rendah daripada yang serendah-rendahnya, teman-teman. Ya, saya sangat benci peperangan dan saya sangat tidak suka dengan perang-perang seperti itu. Kalau mau perang, perang dagang silakan. Ya, kalau mau perang argumen silakan. Tapi jangan perang fisik yang sampai melukai orang yang tidak terlibat di dalam kepentingannya mereka itu. Itu aja dari saya, teman-teman.